Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kali ini saya akan membahas tentang feodalisme dan perbudakan serta kerja paksa di pondok pesantren. Saya yakin kata-kata ini itu berasal dari orang-orang yang notabene tidak suka dengan pondok pesantren dan orang-orang yang memang tidak pernah mondok. Jadi ya wajar, maklum lah teman-teman ya. Memang ya orang nggak tahu terus ngomong, ya akhirnya omongannya ngawur. Oke, saya akan bahas satu-satu tentang feodalisme, perbudakan, dan juga kerja paksa di dalam pondok pesantren. Ya. Saya sebagai santri, saya dulu pernah mondok di salah satu pondok pesantren cukup besar juga di Jawa Timur. Saya mengalami sendiri. Saya akan menjawab tentang statement-statement yang hari-hari ini menyerang pondok pesantren, khususnya yang 3 tadi. Pertama, tentang feodalisme. Sungguh kata-kata ini sangat menyayat hati bagi golongan santri pesantren, yang mana sesungguhnya tidak ada feodalisme, itu tidak ada. Yang diketahui orang luar yang tidak pernah mondok, yang tidak suka pondok, itu dari video-video yang beredar, yang disangkut pautkan masih sama dengan zaman penjajahan dulu ya. Ada jalannya ngisot di depan kiai, di depan bunyai, di depan gus. Itu dihubung-hubungkan dengan masih seperti zaman penjajahan Belanda. Tapi sesungguhnya itu tidak seperti itu teman-teman ya. Itu framing-framing yang memang tujuannya untuk menggembosi ya, melecehkan pondok pesantren ya. Kenapa santri itu sangat takzim kepada guru atau kiai atau bunyai atau gus? Karena seorang santri itu diajarkan mempunyai adab dan akhlak pada seorang guru. Ini tidak mungkin kita dapatkan pelajaran-pelajaran seperti adab dan akhlak yang mendalam selain di pondok pesantren, apalagi di sekolah umum. Dan saya yakin di sekolah umum pun kalau ada yang menerapkan adab akhlak pada seorang guru, saya yakin gurunya itu lulusan pesantren juga. Kita diajarkan menghormati guru, karena bagi kami santri ini, guru itu adalah orang tua. Orang tua di dalam menuntut ilmu, yang memberi ilmu pada kita. Merupakan orang tua kita sebagai santri. Jadi ya namanya anak bersikap kepada orang tuanya ya seperti itu gitu loh. Ini kalau orang yang nggak pernah pondok ya jelas tidak tahu seperti ini. Jadi saya nyatakan tidak ada sistem feodalisme seperti zaman penjajahan di dalam pondok pesantren. Itu hoak ya, itu penipuan. Yang kedua,
perbudakan. Di dalam pondok pesantren itu ada yang namanya khidmah atau mengharapkan barokah doa dari seorang guru. Seperti ya, kita ikut dalam ya, berkhidmah pada keluarga kiai, ya kita memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk seorang guru. Dan itu sudah lumrah di pondok-pondok pesantren. Tapi kalau orang luar yang tidak pernah mondok, ya kelihatannya dianggap perbudakan. Tujuannya hanya satu, teman-teman ya, mengharapkan ridho guru dan juga barokah doanya. Santri itu apa yang diharapkan kecuali itu? Yang ketiga, kerja paksa. Di dalam pondok pesantren tidak ada yang namanya kerja paksa. Adanya kerja bakti atau ro'an. Ro'an sendiri asal katanya tabarukan, makanya diambil kata-kata belakangnya jadi ro'an. Saya pernah jadi santri, itu tidak disuruh. Kalau ada pembangunan, rasanya tuh pengen ikut bangun, pengen ikut andil dalam bangunan tersebut, karena menjadi ladang amal jariah kita nanti. Misal sudah keluar dari pondok pesantren dan bangunannya masih ada digunakan mengaji, otomatis pahalanya mengalir ke kita-kita. Tapi di framing jadi kerja paksa. Ya gimana lagi lah, namanya orang tidak pernah mondok, orang yang tidak suka pondok, ya selalu ada caranya untuk memusuhi pondok. Apalagi dari kelompok-kelompok yang anti pondok pesantren, ya itu menjadi kesempatan, ya, menjadi kesempatan emas sekarang itu ya, bagi kelompok-kelompok yang anti pondok pesantren. Ya, tapi lihat saja nanti endingnya yang bertahan itu siapa? Kami dari pondok-pondok pesantren, apa kalian yang non pondok pesantren? Lihat saja, oke, siapa nanti yang akan bertahan. Jadi itu teman-teman ya. Jadi tidak ada di pondok pesantren itu sistem feodalisme, perbudakan atau kerja paksa. Itu hanya framing bodoh dari orang-orang yang tidak pernah mondok dan juga tidak suka mondok dan berasal dari kelompok-kelompok yang notabene anti pondok pesantren. Itu ya teman-teman ya. Bagi kami santri, silahkan kalian menganggap kami budak guru, kami diperbudak guru, silahkan, akan kami terima dengan kelapang dada. Memang itulah santri ya, guru adalah orang tua. Tapi kalau kalian sudah menyinggung kiai-kiai kami, ya mohon maaf, kami pun juga akan melawan ya. Baik teman-teman, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.